Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subscribe to my channel. Qala Allah ta'ala And fil also press Qur'anil this bell Karim, icon. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت. Sadaqallahul azim wa nahnu ala minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak melimpahkan, mengaruniakan, memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Berjuta-juta nikmat, bahkan tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya tak sanggup kita untuk menghitungnya. Mulai dari nikmat yang kita ketahui, yang kita rasakan, maupun nikmat yang tanpa kita sadari. Sebagaimana kita tidak tahu macam mana cara bekerjanya detak jantung kita. Satu hari kali 24 jam tidak pernah berhenti. Macam mana darah kita mengalir, berputar dari jantung ke pembuluh darah, berputar terus. Macam mana cara paru-paru kita menghirup oksigen. Ini semua hari SWT nikmat-nikmat Allah yang tanpa kita tahu cara kerjanya. Tapi ini merupakan nikmat besar. Seandainya salah satu anggota tubuh kita, organ tubuh kita tidak mau bekerja lagi, tidak mau bergerak sebagaimana mestinya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kita ini untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha melihat, Maha mendengar, yang mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Maka senantiasa kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu sehingga ketika nanti di yaumil akhir kelak kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengaku kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Bapak hadirin yang mulia, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, manusia yang cerdas adalah mereka yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Inilah manusia yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita hari ini kita mengatakan orang yang cerdas, orang yang belajar tinggi ilmunya, banyak gelarnya. Tapi bagaimana Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Kenapa hari mulia? Karena ujung dari perjalanan anak Adam inilah kematian. Pada hakikatnya kita semuanya menuju satu titik,
namanya satu titik namanya kematian. Walaupun nampak hakikatnya ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang jualan, ada yang ke kantor, macam-macam. Tapi pada hakikatnya kita sama-sama menuju kubur kita masing-masing. Suatu saat nanti, mau tak mau, suka tak suka, kita akan mengalami namanya kematian. Dan kematian ini tidak pandang usia. Ada yang udah tua berangkat, bahkan ada yang masih muda belia, mereka telah berangkat duluan. Begitulah dari Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lahir menciptakan tertib. Tidak akan lahir seorang anak kecuali bapaknya telah ada, maka baru cucunya. Tapi untuk kematian, berapa banyak hari ini kakeknya masih ada, tapi cucunya telah berangkat duluan. Begitulah dahsyatnya kematian. Yang harus kita ingat, sejauh apapun perjalanan kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tapi kita harus ingat, suatu saat nanti, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita kumpulkan, semuanya untuk kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Kita akan berangkat negeri yang tidak ada akhirnya. Sebelum kita menuju alam akhirat, kita akan singgah dulu di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kita akan singgah di sana. Sesungguhnya di alam barzakh ini punya kehidupan. Ada orang di alam barzakh ini, mereka seperti hanya tidur. Dikatakan orang yang beriman, imannya betul, amalnya betul, akhlaknya benar, maka seolah-olah dia tidur dalam kubur seperti lamanya 2 rakaat sholat subuh. Tapi ada juga yang mereka siang dan malam digulingkan dalam api neraka. Karena kubur ini bisa menjadi salah satu taman-taman surga, bisa menjadi salah satu jurang-jurang neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pentingnya kita untuk sering mengingat kematian dan mempersiapkan apa bekal kita nanti. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkumpul dengan kawan-kawannya, dengan kaumnya, orang-orang terdekatnya. Maka ketika Nabi Sulaiman berkumpul menceritakan tentang agama, lagi taklim, maka hadir seorang laki-laki yang satu pun tidak ada kenal dengan laki-laki ini. Wajahnya bersih, pakaiannya bersih, tidak ada tanda-tanda lagi melakukan perjalanan jauh. Maka setelah selesai majelis, Nabi Sulaiman AS tanyakan, adakah mereka kalian kenal siapa orang tadi? Maka satu pun tidak ada kenal. Maka sambil tersenyum, Nabi Sulaiman AS mengatakan, itulah malaikat Israel, pencabut nyawa. Maka semua majelis terkejut. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, biasanya kalau dia datang ini ada target, ada yang mau dicari. Maka ada salah satu sahabat beliau berkatakan, wahai Nabi Sulaiman, aku lihat laki-laki tadi menatap aku dengan tatapan yang tajam. Maka kata Nabi Sulaiman dengan berarti, ya, sebenarnya engkaulah targetnya. Bapak Ali SWT, maka sahabat Nabi Sulaiman ini memohon kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, tolonglah hamba untuk kali ini, terakhir kali tolong. Kamu kan punya mujizat, bisa memerintahkan angin, maka suruhlah angin ini untuk membawa aku ke tempat yang paling jauh, sehingga terbang. Maka Nabi Sulaiman kabulkan permintaannya. Karena dia takut dengan kematian, maka disuruhlah angin menghantar, menerbangkan si polen ini. Maka dia terbanglah sampai ke suatu pulau yang tidak ada penghuninya, saking jauhnya. Ketika sampai di pulau itu, rupanya ada di depan mata, laki-laki tadi udah berada di depan matanya, udah berdiri. Maka apa kata laki tadi? Aku pun heran. Aku disuruh Allah untuk mencabut nyawa kamu, tapi daftarnya di pulau ini, sedang kamu berada di dekat Nabi Sulaiman. Ketika aku sampai di pulau ini, engkau pun telah berada di sini. Begitulah Allah SWT dasarnya kematian. Kemana pun kita akan lari, kemana pun kita pergi, ketika saatnya tak sampai,
maka kita akan berjumpa dengan kematian. Kematian ini bukan perkara biasa. Kematian ini perkara yang dahsyat. Dikatakan Rasulullah SAW, sakitnya orang mati ini seperti 300 kali sebatan pedang, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Begitulah sakitnya. Untuk memisahkan ruh dan jasad kita, yang ruh ini telah bersatu dengan jasad kita. Udah ada yang 50 tahun, ada 60 tahun, bahkan ada 70 tahun, bahkan 80 tahun. Bersatu ruh dan jasad kita ini mau dipisahkan. Maka ruhnya akan ditarik dari ujung kaki, akan berhenti sampai ke lutut. Ditarik lagi, berhenti sampai ke pusat. Ditarik lagi, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Hari mulia, ketika udah sampai ke kerongkongan, maka ditariklah ruh kita ini memisah sampai di ubun-ubun kita. Maka yang dulunya ganteng, yang dulunya gagah akan menjadi seonggok bangkai. Maka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka akan dicepat untuk dikebumikan. Inilah hari Allah SWT, akhir kehidupan kita semuanya. Apa yang mau kita banggakan? Di mana rumah kita yang bagus? Di mana kendaraan kita yang mengkilat? Di mana harta kita yang banyak? Apa yang bisa membantu kita? Baginda Nabi SAW katakan, manusia mati sesuai kebiasaannya, sesuai hobinya. Maka jangan sampai ketika ajal menyebut kita dalam lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala takutnya kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari bermaksiat, hari-hari hobi meninggalkan sholat, tidak pernah ingat kepada Allah. Ketika itu malaikat datang menyebut kita. Tapi bila mana kita biasakan diri kita, kita didik diri kita paksakan diri kita dalam melakukan amal-amal kebaikan, kita telah buat tertib untuk diri kita. Ketika azan berkumandang, aku harus duduk di masjid, sholat 5 waktu, jangan tinggalkan. Harus ada diri kita ini untuk membuka Al-Quran. Harus ada diri ini untuk beristighfar setiap hari. Ketika ada harta, kita gunakan untuk bersedekah. Maka alangkah beruntungnya ketika datang malaikat maut, kita dalam keadaan beramal ibadah, kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa bolak-balik ke masjid, maka kematian ini, apakah dia ini sebelum pergi ke masjid atau pulang ke masjid atau di dalam masjid. Tapi sangat jarang Allah Subhanahu wa taala orang mati ketika sholat, sangat jarang. Karena rata-rata manusia menghabiskan umurnya ini, berapa banyak kita menghabiskan kehidupan kita ini? 2 perkara. Yang pertama, paling banyak menghabiskan waktu kita ini waktu untuk tidur. Satu hari kita tidur 8 sampai 10 jam, ditambah tidur siang. Kemudian yang kedua, bekerja. Hari ini kita bekerja mulai pagi, ada yang sampai setengah hari, ada sampai sore, bahkan malam ada tambah lagi. Begitu hari ini semua ta'ala. Begitu banyak waktu kita ini kita gunakan untuk bekerja, untuk tidur. Padahal Allah SWT masuk ciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maksud pertama Allah SWT seperti ciptaan kita ini untuk beribadah. Tapi karena kita salah dalam memahami kehidupan ini, karena kita beranggap kita akan bahagia apabila punya harta yang banyak, kita akan bahagia apabila pangkat kita tinggi, kita akan bahagia apabila kita menjadi orang yang terpandang, maka kita sibuk untuk mengurus ini semua, sibuk untuk mengumpulkan ini semua, sehingga hari SWT tanpa terasa waktu terus berlalu. Siang berganti malam, malam berganti siang. Tahu-tahu sekarang umur udah 40 tahun. Tahu-tahu sekarang umur udah 50 tahun. Kata Nabi SAW, kalau manusia udah berumur 40 tahun, tapi kebaikannya ini lebih sedikit daripada kejahatannya, lebih banyak jahatnya, lebih banyak buruknya, maka neraka lebih pantas untuknya. Hari ini hari SWT kita di sini udah banyak yang berumur di atas 40 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan rambut kita udah mulai memutih, bahkan punggung kita udah mulai
mulai membungkuk. Inilah tanda-tanda bahwa suatu saat nanti, tak lama lagi, kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Kita akan berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang nak kita jawab nanti? Belum terjadi hari kiamat, di dalam kubur saja kita dah tersiksa. Datang malaikat munkar dan nakir bertanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Apa nak kita jawab? Kalau ketika dunia kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum perkara ini terjadi, karena kematian ini lebih pasti daripada kehidupan. Kita belum tahu tahun depan kita masih hidup, tapi kematian pasti akan menyemput. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan tinggal di atas bumi ini, karena suatu saat nanti kita akan masuk dalam perut bumi. Siapa yang bisa membantu kita? Anak, istri, tetangga, kawan, sahabat kita. Satu pun tidak bisa membantu. Yang membantu kita lah amal-amal soleh kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktu sisa kita emas ini, masa-masa kehidupan kita jangan kita sia-siakan. Mulai saat ini dan seterusnya, kita azam untuk diri kita sendiri. Mulai saat ini kita tidak akan tinggalkan sholat lagi. Karena hari ini hobi umat akhir zaman ini meninggalkan sholat, tak peduli dengan sholat, menganggap sholat ini perkara biasa. Bahkan ada yang setahun, 2 tahun tidak sholat. Bahkan ada satu keluarga tidak menjalankan sholat. Sibuk mengurus keperluan hidup dunia ini, sehingga lupa dia bahwasanya dia ini diciptakan sebagai hamba Allah. Dalam surah Sajadah Allah katakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na." Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah merasakan. Kembalikan kami ya Allah. Semua orang yang kubur ini kembali ke dunia ini untuk diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi. Menjerit semuanya, baru tahu menyesal betapa berharganya solat 2 rakaat yang kerjakan. Baru tahu betapa berharganya 1 subhanallah yang pernah dia ucapkan. Baru tahu berapa besar pahala sedekah separuh biji kurma. Maka kata Nabi, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dengan berkah hari Jumat ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ampunan Allah sangat besar. Allah terima tobat kita. Tobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah kita kerjakan. Telah berapa banyak dosa yang telah kita tinggalkan. Telah berapa banyak perintah-perintah Allah yang telah kita lalaikan. Karena kita tidak sanggup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kengerian, kedahsyatan hari kiamat, yang dimana setelah terjadi tiupan trompet yang kedua ini, maka kubur-kubur akan dibongkar. Semua manusia ini keluar. Ada yang berjalan dengan kepala yang sendiri, ada yang badan manusia, kepalanya kepala binatang, berkumpul di padang mahsyar. Suatu padang yang sangat luas, seluruh manusia berkumpul, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat berkumpul. Ketika itu matahari seakan-akan sejengkal di atas kepala kita, sangat panas. Siapa yang dapat membantu kita? Inilah amal-amal soleh kita. Ini baru di padang mahsyar, belum lagi macam mana dasarnya titian sirat, yang kita akan berjalan melintasi sirat selama 150 tahun perjalanan, yang di bawahnya api neraka jahanam, yang titiannya sangat tajam. Ini hanya bisa membantu hanya amal-amal soleh kita ketika dunia ini. Tapi bila mana hadirin mulia, kita hanya sibuk mengurus dunia kita, sibuk mengurus apa keinginan kita, apa keinginan anak kita, apa keinginan istri kita, sehingga kita lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyatnya, macam mana gelojolaknya api neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api dunia ini. Kita api dunia ini kita tak sanggup. Panas matahari kita tak sanggup. Jadi sebelum perkara ini akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita jadikan diri kita ni ahli masjid. Kita jadikan diri kita ni ahli Quran. Kita jadikan diri kita ni ahli zikir. Kita jadikan diri kita ni ahli sedekah. Minimal
Kalau kita sendiri tak ada buat, kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita sibuk dengan handphone kita masing-masing. Satu hari 24 jam. Kita coba hitung berapa lama kita buka Al-Quran dan buka handphone. Mulai bangun tidur, buka. Nak tidur, buka lagi. Kerja, buka lagi. Habis waktu kita dengan perkara ini. Sehingga kita tidak merasakan manisnya membaca Al-Quran. Sehingga kita tidak manisnya untuk berzikir kepada Allah SWT. Bahkan ketika sholat pun kita tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hari-hari, waktu-waktu yang akan kita sesali nanti. Jadi sebelum perkara ini datang, maka mulai saat ini kita azam pada diri kita tidak akan pernah tinggalkan sholat lagi. Sholat yang telah lalu, kalau bisa dikodok, kita ganti. Macam mana perintah-perintah Allah yang lain, puasa kita ganti, terlalu banyak. Ada yang 1 bulan penuh kita tidak berpuasa. Ini akan dipertanyakan. Karena udara yang kita hirup ini tidak gratis, air yang kita minum tidak gratis. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan bergeser. Kaki seorang anak Adam ini akan ditanya 4 perkara. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Masa muda kan habiskan untuk apa? Berat dari SWT bahwa kehidupan ini bukan hanya sesuai yang kita pikirkan. Hari ini kita berpikir macam mana bisa sukses, bisa buat rumah besar, bisa beli mobil cantik, bisa punya kebun yang luas. Tapi kita lupa dari SWT. Yang kita inginkan ini akan kita tinggalkan. Bukan tak boleh, silakan kita menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Tapi yang dasarnya adalah orang yang sukses di mata Rasulullah. Siapa orang yang sukses di mata Rasulullah? Orang yang di akhir kalamnya dapat ucap kalimat La ilaha illallah. Apakah mudah untuk mengucap kalimat La ilaha illallah ketika akhir kalam kita? Tidak mudah semata. Memang benar-benar kalimat La ilaha illallah ini telah bersarang di hati kita. Hari-hari kita ucapkan, hari-hari kita talkinkan, hari-hari kita lakukan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Maka ketika di akhir kalam kita dapat kita ucap kalimat La ilaha illallah, inilah orang yang sukses. Barang siapa di akhir kalamnya dapat mengucap kalimat La ilaha illallah, dijamin masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وعملنا عمل الصالحين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا جنة مع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليك يا رسول الله.